أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terbaik yang kita ucapkan di siang hari ini kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi al-katsirah allati manna 'alaina minha nikmatul iman wa nikmatul islam wa nikmatus sihah wal afiyah. Syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, demikian juga nikmat sehat wal afiyah. Sehingga siang hari ini Allah perkenankan kita untuk menghadiri satu momentum yang sangat luar biasa, momentum Jumat, sebagai hadiah dari Allah kepada kita semua, bahwa siapapun yang mendatangi salat Jumat dengan keikhlasannya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampunkan antara Jumat ini dengan Jumat yang berikutnya. Di dalam riwayat yang lain akan ditambah 3 hari. Wa zada salasata ayyam. Yang kedua, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita sekarang berada di akhir tahun, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, wa hadhil ayah al-karimah aslun fi muhasabatil abdi nafsah. Ayat ini merupakan dalil di mana seseorang hendaklah selalu memuhasabah diri. Kapan dilakukan muhasabah? Setiap saat. Bangun tidur kita muhasabah.
Apa semalam sudah sholat malam atau belum, atau sudah sholat witir? Apakah tadi pagi sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh, atau sholat sunnah fajar atau belum? Kemudian apakah sholat fajar atau sholat subuhnya secara berjamaah? Muhasabah. Apakah tadi pagi sudah membaca zikir yang dicontohkan oleh Nabi, zikir pagi, atau disebut dengan istilah al-ma'thurat, itu zikir-zikir yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Begitu seterusnya. Jadi melakukan muhasabah kapan saja. Kemudian beliau mengatakan, wa annahu yanbaghi an yatafaqqadaha fa in ra'a zallalan tadarakahu bil iqla' anhu. Selalu dilihat amalan yang dia lakukan. Kalau menemukan sesuatu yang kurang atau sesuatu yang salah, atau ternyata hari itu kemaksiatan lebih banyak yang dia lakukan, atau dalam pekan yang lalu selama 1 pekan ini, atau dalam 1 bulan bahkan setahun yang lalu banyak melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah, ya, atau tidak menjalankan perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya, maka kata beliau, hendaklah segera melakukan iqla', meninggalkan itu semua. Kemudian melakukan wat-taubata an-nasuha, segera melakukan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mulai sekarang hendaklah betul-betul kita memperhatikan apa yang kurang dari diri kita selama setahun ini, supaya betul-betul nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan kita sudah ringan melakukan. Karena ada orang yang begitu memasuki bulan Ramadan justru menjadi beban bagi dia. Wallahu ta'ala, mungkin karena masih banyak perbuatan-perbuatan dosa yang ia lakukan. Kemudian beliau mengatakan, wal i'radu 'anil asbabi al-musilah ilaihi. Kemudian melihat sarana-sarana yang menyebabkan terkurangnya amal atau perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Apa sih yang menyebabkan dia selalu melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan dosa? Itu dilihat. Oh, ini. Kalau ini yang menyebabkan, maka segera ditinggalkan. Jadi mengetahui sarana prasarana yang akan menyebabkan dia tergelincir dari ketaatan. Banyak para ulama-ulama yang ahli dalam beribadah di malam hari, ketika mereka mengetahui bahwa ternyata tidur di kasur yang empuk menyebabkan dia tidak bangun di malam hari, maka kasur ini kemudian dikeluarkan, disedekahkan kepada orang lain, dan dia tidur di atas lantai. Karena dia beranggapan ini yang menyebabkan dia tidak bisa bangun malam hari. Itu mereka yang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kehidupan yang sesungguhnya yang akan dijumpainya nanti, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang sudah ia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok di sini adalah masa depan kita semua, yaitu di akhirat kelak. Tidak ada satu tempat di akhirat itu kecuali hanya 2 saja. Imma al-jannah, surga, atau imma an-nar, atau neraka. Tidak ada lagi nanti
penyesalan di sana. Maksudnya ketika menyesal di sana sudah tidak bermanfaat lagi. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan karena mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat, mereka mengatakan alangkah baiknya kalau pada saat ini hari kiamat itu mereka menjadi turab, menjadi tanah semua. Nah, akhirat itu akan bermanfaat, akan menjadi penting untuk dikaji bagi yang yakin bahwasanya itulah tempat kita nanti akan kekal dan abadi di sana. Oleh karena itulah mari kita senantiasa mempersiapkan diri kita, bekal takwa tadi. Kemudian kita lakukan muhasabah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di, beliau mengatakan, wa in ra'a nafsahu muqsiran, kalau yang tadi, kalau dia melihat dirinya selama ini masih kurang sekali atau bahkan meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan terus, maka tadi tinggalkan semua sarana-sarana itu dan kembali melakukan taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang berikutnya beliau mengatakan wa in ra'a nafsahu muqsiran. Ini sekarang kalau dia melihat kekurangan pada dirinya. Dia sudah beribadah, merasa melakukan kebaikan-kebaikan, tapi merasa masih kurang. Fi amrin min awamirillah, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Badzala juhdahu wasta'ana bi rabbih fi takmili wa tatmimihi. Maka hendaklah dia berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyempurnakan amalan-amalannya dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ketaatan itu. Nafsu kita itu adalah selalu mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik, yang disebut nafsu ammarah bisu. Kemudian ada nafsu yang lawamah, yang labil, kadang melakukan kebaikan, kadang melakukan kemaksiatan. Maka kita semua menginginkan nafsu itu menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang beriman, tunduk kepada Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi ketika membuka khutbahnya, khutbatul hajah, dan di beberapa keadaan beliau selalu mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini wa na'udzu billah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Min syururi anfusina, dari jeleknya jiwa-jiwa kami. Karena kadang kita tidak sadari jiwa itu akan muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa kami ketakwaan. Wa zakkiha, ya Allah, sucikanlah jiwa-jiwa kami. Anta khairun man zakkaha, engkaulah yang baik-baik mensucikan jiwa kami. Anta waliyuha, engkau yang menjadi pelindungnya. Wa maulaha, dan juga engkau yang mengendalikannya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad khaba man dassaha. Jadi Allah mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah menganugerahkan kepada jiwa kita semua ada sifat takwa, ada sifat fujur, ada takwa, ada fujur, ada kebaikan, ada keburukan. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Jadi orang-orang yang selalu menjaga jiwanya, menjaga nafsunya supaya betul-betul takwa, dialah orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan orang-orang yang membiarkan jiwanya melayang ke sana kemari, menghayal hal-hal yang tidak baik, melihat sesuatu yang tidak baik, maka dassaha berarti dia telah merusak dan merugikan jiwanya sendiri. Nah, kesempatan momentum Jumat ini, mari kita senantiasa melakukan muhasabah itu. Ada yang
kurang, mari disempurnakan, kata Syekh Imam Abdurrahman As-Sa'di. Maka hendaklah dia melakukan perubahan dengan sekuat kemampuan lagi. Badala juhdahu wasta'ana bi rabbih. Dan mohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana mohon pertolongan kepada Allah? Allah di dalam ayatnya mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Hendaklah kalian mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat inilah merupakan pokok dan tiang agama, dan dialah yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir salat ada yang mengatakan di saat selesai baca tahiyat, atau ada juga yang mengatakan selesai salam. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku ini, tolonglah aku ini untuk selalu bisa mengingatnya. Mengingat Allah paling efektif adalah pada saat sholat. Kalau sholat kita bisa khusyuk, insya Allah amalan kita yang lain akan bagus. Tapi kalau sholat tidak bisa khusyuk, yang lain belum tentu akan bisa kita lakukan dengan secara yang baik. Ya Allah, bantulah aku ini untuk senantiasa bisa berzikir mengingatmu. Wa ala syukrika, ya Allah, bantulah aku ini untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmatmu. Dan ternyata kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Mungkin orang bersabar bisa, tetapi bersyukur. Bukankah setiap pagi, bangun pagi kita diajarkan untuk bersyukur, bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bukankah selesai makan kita juga diajarkan sebuah doa untuk bersyukur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Sudahkah kita ucapkan itu? Nah, ini hal-hal yang mungkin sepele, tetapi ini adalah merupakan ungkapan rasa cinta kita kepada Allah, cinta kepada nikmat Allah. Kita selalu mensyukurinya. Mari kita amalkan hal yang sebagaimana disebutkan tadi. Ya Allah, bantulah aku ini untuk senantiasa bisa mensyukurimu. Kemudian wa ala husni ibadatik. Ya Allah, demikian juga bantulah aku ini untuk senantiasa bisa beribadah dengan baik, selalu beribadah. Jadi karena syaitan sekali lagi akan senantiasa mengikuti kita kemanapun kita pergi, mencari celah-celah. Ketika kita lalai, disitulah syaitan akan menggoda kita. Kemudian Imam As-Sa'di mengatakan fi takmilihi wa ta'mimihi wa tatmimihi wa itqanihi, menyempurnakan amalannya, kemudian menekuninya gitu ya, yang bagi yang kurang amalannya selama ini. Wa yuqayisu baina minanillahi wa ihsanihi wa baina taqsirihi, dan dia selalu menimbang nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya dengan kekurangan yang dia lakukan selama ini. Ya Allah, Allah sudah memberikan saya hidup, selalu diberikan masih diberikan untuk bernapas, masih diberikan ruh, masih diberikan oksigen. Kalau ini kita beli, nggak mampu kita untuk membelinya. Ini harus kita syukuri. Ya Allah, nikmat Allah terlalu banyak, sayalah yang kurang mensyukuri nikmatnya. Nah, mari kita perbaiki di hari-hari ini, di tahun-tahun yang akan datang, kita perbaiki semuanya. Fa inna dzalika yujibu lahu al-haya bila mahalah. Nah, kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik itu, maka marilah kita timbulkan rasa haya kita, rasa malu kita aja. Lahul haya bila mahalah. Mari kita timbulkan rasa malu kita kalau kita melakukan kemaksiatan dimanapun kita berada. Nah, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan firman-Nya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Imam Al-Qurtubi, takwa yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ini adalah bentuk taubat kita. Ini maknanya segeralah kalian taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takwa yang kedua, beliau mengatakan tinggalkan segala kemaksiatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat teliti dengan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian lupa dengan Allah. Jadi orang-orang yang lupa dengan Allah, lupa dengan zikrullah. Dimanapun kita berada, kita harus selalu zikrullah. Kalau kita selalu zikrullah,
maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita, membantu kita, dan malaikat-malaikat senantiasa akan menemani kita pada saat kita akan mengakhiri hidup ini, pada saat nazak, demikian juga pada saat kita menghadap Allah nanti. Abu Bakar As-Siddiq berpesan, hendaklah kalian mengakhiri hidup ini dengan ketaatan. Kalau kalian tidak mengakhiri dengan ketaatan, berarti kalian melakukan kemaksiatan. Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang berikut yang terakhir adalah Allah mengatakan la yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada perintah Allah, dan tunduk dan patuh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, dengan orang-orang yang melupakan dirinya, dengan orang-orang yang tidak beriman, dengan orang-orang yang lalai. Dan Allah akan memuliakan hamba-hambanya yang taat, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dengan surganya. Oleh karena itu Allah mengatakan orang-orang yang menjadi penduduk surga adalah orang-orang yang faizun. Mudah-mudahan kita di siang hari ini diampuni dosa-dosa kita semua, hadir dan dosa kedua orang tua kita, demikian juga orang-orang yang telah mendahului kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit saat sekarang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakitnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil alam al-aliyil azimil karimil salam ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi min jami'il atham. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi tasaffa bihi min sifatil jalali wal ikram, wa ashkuruhu ala ma asdahu min jazilil fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri hidup ini dengan takwa sebagaimana pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ala wa sallu ala nabikumul muhda kama amarakum fi kitabil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wadallahu 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyat sahabah radhiyallahu anhum ajma'in wa anna ma hum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izzal islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa sata ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li azwajina wa abna'ina wa dhurriyyatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.